Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sekalian, marilah kita bahas materi selanjutnya dari bab 2 ini, yaitu tentang lembaga sosial. Ibu harap kalian simak baik-baik. Sebelum kita bahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. 1. Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. 2. Menjelaskan pengertian lembaga sosial. 3. Menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Dan yang keempat, menjelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan khusus membahas tentang macam-macam lembaga sosial dan fungsinya. Untuk itu, kalian silakan simak baik-baik. Anak-anak kelas 7 sekalian, marilah selanjutnya kita bahas tentang macam-macam lembaga sosial dan fungsinya. Lembaga sosial ada 5, yaitu 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga agama, 3. Lembaga ekonomi, 4. Lembaga pendidikan, dan yang kelima adalah lembaga politik. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang jenis dan fungsi lembaga-lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga, yaitu unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Perannya adalah membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisiknya maupun lingkungan budayanya di mana ia berada. Perhatikan gambar pada tayangan ini yang memberikan contoh tentang lembaga keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak-anaknya. Fungsi lembaga keluarga adalah 1. Fungsi reproduksi, yaitu memberikan keturunan. 2. Fungsi proteksi, memberikan perlindungan kepada anggotanya. 3. Fungsi ekonomi, ayah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. 4. Fungsi sosialisasi, berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Fungsi yang kelima yaitu fungsi afeksi, memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. 6. Fungsi pengawasan sosial, yaitu adanya saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. 7. Fungsi pemberian status, terjadi perubahan status dalam keluarga. Ada suami, ada istri dengan tanggung jawabnya masing-masing. Keluarga juga memberikan status kepada anaknya, termasuk status kelas sosialnya. Anak-anak sekalian, setelah kita membahas tentang lembaga keluarga, selanjutnya marilah kita bahas tentang lembaga agama. Lembaga agama yaitu sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Silakan kalian perhatikan gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh lembaga agama yang ada di Indonesia. Fungsi lembaga agama: 1. Sebagai pedoman hidup manusia. 2. Sumber kebenaran. 3. Pengatur tata cara hubungan manusia. 4. Tuntunan prinsip benar dan salah. 5. Pedoman berbuat baik pada sesama. 6. Pedoman manusia berbuat baik. 7. Pedoman hakikat manusia ciptaan Tuhan.
8. Pedoman hiburan sesuai kaidah agama. Lembaga yang ketiga yang akan kita bahas adalah lembaga ekonomi, yaitu lembaga yang lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Silahkan kalian perhatikan, pada tayangan ini terdapat beberapa contoh dari lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi yaitu 1. Pedoman untuk mendapat bahan pangan. 2. Pedoman melakukan pertukaran barang. 3. Pedoman harga jual beli barang. 4. Pedoman menggunakan tenaga kerja. 5. Pedoman cara pemutusan hubungan kerja. 6. Pedoman cara pengupahan. Dan yang ketujuh adalah memberi identitas bagi masyarakat. Selanjutnya, lembaga yang keempat yang akan kita bahas adalah lembaga pendidikan, yaitu lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gambar-gambar pada tayangan ini yang memberikan contoh-contoh lembaga pendidikan. Fungsi laten lembaga pendidikan yaitu 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Fungsi lembaga pendidikan yaitu 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan. 3. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu. Lembaga yang kelima yang akan kita bahas adalah lembaga politik, yaitu suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh lembaga politik yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga politik yang ada di Indonesia yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Pemerintah daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 7. Partai politik. Fungsi lembaga politik 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri. 2. Mengusahakan kesejahteraan umum. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya pembahasan materi dari Ibu tentang lembaga sosial. Ibu harap kalian memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.